Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita ngaji, kita bacain Fatihah dulu. Buat tuan rumah yang hari malam ini punya 2 acara, akikah juga, sunatan juga, minta diselamatin. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari sebab ratib, dari sebab baca maulid yang telah kita baca, dari sebab berkumpulnya kita di sini, mudah-mudahan ini anak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diluaskan ilmunya, diberkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan ini anak menjadi penolong atau bisa mengangkat derajat orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, dapat ilmu dari guru kita Habib Abdullah bin Ali Rattas, ditukil dalam kitab Mukhtarul Hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Khamsun minal fitrah, 5 perkara daripada kebersihan. Ya, anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan 5 perkara karena ini menyangkut kebersihan. Kebersihan badan kita. Allah Subhanahu Wa Taala suci dan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai yang suci. Khamsun minal fitrah, ada 5 perkara dari kebersihan. Yang pertama al-khitan. Yang pertama sunat. Yang pertama sunat. Udah pada sunat belum, Bu? Belum. Udah pada sunat belum? Ini bawa-bawa udah pada sunat belum? Belum. Jadi dasar hukum sunat wajib. Imam Syafi'i kata beliau, dasar hukum sunat wajib. Wajib hukumnya. Terlebih lagi anak yang anak yang mendekati usia balik atau mau balik, wajib. Baik laki-laki ataupun perempuan, wajib. Kenapa? Karena di dalam sholat ada syarat yang namanya wajib anggota badan suci dari hadas dan najis. Kalau orang nggak sunat, ujung kemaluannya tuh masih ada kulit ya. Ketika dia kencing atau buang air itu nggak habis, nyisa di situ tuh. Nyisa di situ, makanya diperintahkan oleh Rasulullah sunat. La yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Tidak bakal sempurna kewajiban illa bi, kecuali dengan sunat, fahuwa wajib. Maka sunat hukumnya wajib. Para sahabat dulu waktu mereka masuk Islam udah dewasa, tetap diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah sunat. Diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW sunat. Kata Habib Segaf Harun, kata beliau, orang yang sunat sama orang yang gak sunat di dalam kitabnya ditulis, menurut ahli medis itu ada kenikmatan lebih, katanya ada kenikmatan lebih dirasakan oleh perempuan, lelaki yang sunat sama lelaki yang enggak sunat. Ada kenikmatan itu, kata Habib Segaf Harun menurut ilmu kedokteran. Khitan wajib hukumnya. Anak kalau sudah dikhitan pasti ada perbedaan, Pak. Salah satu fadilah khitan itu bisa mencerdaskan anak.
pikiran bocah itu nambah dewasa. Coba deh, perhatiin bocah yang belum sunat sama bocah yang udah sunat, beda. Dikasih resep sama Rasulullah SAW, beda, pasti itu beda. Fadilah sunat, keutamaan sunat, salah satunya keutamaan sunat. Yang kedua juga ngajarin anak. Ngajarin anak kita nih, tong, buat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun anggota badan lu kudu dipotong, wajib hukumnya lu kudu mau. Mau sakit, mau kagak, mau. Kudu mau demi menjalankan syariat Islam. Tuh, ngajarin bocah juga. Menjalani syariat Islam biarpun sakit itu bocah tetap kudu dipotong gitu. Kemaluan. Bener gak? Nah ini Pak iktibar buat kita. Kita lagi masih kecil tuh diajarin sama anak kita tuh. Ngejalanin syariat sampai segitunya, biar kata sakit kayak gimana tetap udah dijalanin. Nah kita udah gede nih, udah dewasa, mestinya berpikir, ya Allah ngejalan dulu aja gua masih kecil diajarin sama orang tua gua ngamalin atau menjalankan syariat, biar begitunya sakit segitunya udah dijalanin. Nah kita kadang-kadang amal sholat rada ogah, bener gak? Amal sholat rada ogah, padahal itu menjalankan kewajiban. Kita dari masih kecil udah dididik, cuman karena sadar kita sampai segitunya buat menjalankan Islam. Coba, ada yang masih ingat coba bapak-bapak, ada yang masih ingat gak lagi disunat dirasa sakitnya kayak gimana? Ada yang masih ingat gak? Nah, saya masih ingat Pak, terawakan saya dulu. Waktu disunat sama orang sama beko. Zaman dulu mah kan sunat nggak kayak sekarang, dicolok dulu agak lama dulu. Kalau sekarang enak. Apalagi sekarang upin ipin rasa katanya kalau udah masuk situ bocah tau keluar gitu kerasa katanya begitu enak dia sekarang. Zaman dulu mah kagak pakai bengkong, bener ya? Pakai bengkong dicolok dulu, saya pernah lihat yo iseng lihat. Tapi demi menjalankan syariat Islam mau enggak mau kudu dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua ngajarin bocah bahwasannya setiap ada kesusahan bakal datang kemudahan. Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Kemarin itu bocah habis dipotong, darahnya ngucur, kesakitan itu bocah. Tapi ntar besok nih orang tuanya ngundang saudaranya, mamangnya diundang, bibinya diundang, empoknya diundang. Itu kalau diundang, kita ngundang, kita punya acara, anak kita mau sunatan, pasti dia bawaan, betul ya? Pasti dia bawaan, pasti dia ngasih kado atau ngundang tetangga. Habis disunatkan itu bocah dapat amplop, betul ya? Tuh, nah ini ngajarin, kemarin lu susah, kemarin lu sakit, sekarang tuh kado lu banyak. Tengok-tengok ada mamanya beli sepeda, ada lagi bibinya beli mobilan, kan begitu kadang-kadang. Betul ya? Nah ini ngajarin anak kita. Setiap ada kesulitan pasti datang kemudahan. Setiap ada kesusahan pasti datang kebahagiaan. Ajaran Rasulullah. Nikmat kalau kita ngikutin apa yang diajarkan Rasulullah, nikmat. Kita mah tinggal ngikutin doang sunnah dari Rasulullah SAW. Bersih, orang kalau sunat bersih. Itu yang pertama, khitan disuruh sunat kita. Yang kedua istihdad. Tadi ada 5 khamsun minal fitrah. Yang pertama khitan, yang kedua istihdad. Apa istihdad? Mencukur bulu kemaluan. Maaf, mencukur bulu kemaluan. Sunnah nih, ajaran Rasulullah. Buat laki-laki nyukur kemaluan yang bagus digunting. Yang bagus digunting. Kalau digunting atau dikerok. Kalau buat perempuan yang bagus cabut. Buat perempuan yang bagus dicabut. Gue kuat kira-kira dicabut. Buat laki-laki digunting atau dikerok, buat perempuan dicabut. Kenapa?
buat laki-laki biar nambah syahwat, biar kencang terus itu syahwat buat laki-laki. Kalau buat perempuan buat ngurangin syahwat. Perempuan kalau bulu kemaluan dicabut kurang syahwatnya, makanya sunnahnya dicabut ya biar kurang. Kan perempuan 9 syahwatnya, kita cuma 1, makanya biar tambah terus, biar rosak terus kita. Biar gagah terus. Rapuh ya, cabut kalau bisa. Itu sunnah dari Rasulullah SAW. Jangan sampai hamba raya. Hamba raya berbulan-bulan nggak diurus. Punya laki kerjanya di proyek 4 bulan, 5 bulan, karena nggak pulang-pulang. Begitu pulang kaget. Begitu pulang netar turun. Padahal udah disuai. Curap, istihdad, cukur bulu kemaluan. Kita buat laki cukur, buat perempuan cabut. Buat kebersihan badan kita. Ini Rasulullah yang nganjurin. Rasulullah yang memerintahkan ya. Istihdad. Yang ketiga, enggak tahu Ustaz katanya jangan lama-lama. Setengah jam, biasa setengah jam lama. Yang ketiga, qasus sarib. Gunting nih. Kumis, yang punya kumis gunting. Jenggot jangan, kumis gunting biar rapi, jenggot jangan seraya. Sunnah dari Rasulullah SAW. Biar beda antara kita sama orang Yahudi. Kalau orang Yahudi yang dipanjangin kumis, kita orang Islam yang dipanjangin jenggot. Biar beda sama orang Yahudi. Sunnah. Biar kalau kata guru kita, biar kata 3 lembar juga sunnah. Biarin orang mengatain apa dia. Jenggot 3 lembar gitu. Kadang-kadang suka dikatain Pak ya. Enggak. Kalau kita niat menjalankan kesunahan dapat sunnah walaupun cuma 3 lembar. Makruh. Jenggot dicukur itu makruh. Kumis dicukur boleh. Kumis cukur. Jangan apa kan orang-orang Yahudi lihat Pak, kumisnya berbapang gitu. Beda sama orang-orang Islam. Kalau orang Islam jenggotnya yang panjang. Jenggot panjangin, menyerupai para ulama. Lihat ulama-ulama kita, mereka jenggotnya panjang-panjang, diperaya. Kenapa? Karena sunnah dari Rasulullah SAW. Biar beda antara kita sama Yahudi. Beda perbedaan yang ada, nampak. Panjang ini jenggot, dikerok makruh. Jenggot dikerok makruh. Cukur kumis, jenggot diperaya, kan bagus. Ketahuan Islamnya. Kalau nggak punya kumis, nggak punya jenggot, encong. Kumis nggak punya, jenggot nggak punya. Sunnah ya, sunnah. Rasulullah yang ngajar ini panjangin jenggot. Yang keempat, apa kata Nabi SAW? Taklimul adhafir. Taklimul adhafir, gunting kuku. Kebersihan, termasuk kebersihan gunting kuku, sunat, istihdad, gunting kemaluan. Kemudian qasus sarib, cukur kumis. Kemudian taklimul adhafir, gunting kuku. Hari Kamis, besok Jumat, kita hari sore itu gunting. Sunnah dari Rasulullah, sekecil apapun syariat pasti diajarin sama Nabi. Gunting kuku juga ada caranya di gunting kuku. Kalau kata Imam Ghazali, gunting kuku yang bagus dari telunjuk dulu. Dari telunjuk terus ke kelingking. Dari kelingking, habis kelingking kanan ke kelingking kiri nih. Dari kelingking kiri terus ke jempol, terakhir jempol kanan. Dari telunjuk terus ke kelingking lagi, jempol terakhir jempol. Itu menurut pandangan Imam Ghazali. Kalau Imam Nawawi beda lagi. Dari telunjuk, nih gunting kuku nih, dari telunjuk ke kelingking jempol. Habis itu yang kiri kelingking dulu, terus ke telunjuk, terakhir di jempol kiri. Gunting kuku diajarin kita sama syariat. Habis itu kubur. Kalau buat kaki dari kelingking kiri, dari kelingking kanan, terakhir ke kelingking kiri, nyusun.
sunnah, Pak. Sekecil apapun kita menjalankan sunnah, berarti di dalam hati kita ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma gunting kuku, jangan begitu. Kita Islam biar cinta sama Nabi. Kita Islam biar cinta, biar ada gerakan buat mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Habis digunting kubur, yang bagus dikubur. Jangan dipakai ngegaruk dulu sebelum dicuci. Jangan dipakai ngegaruk dulu, kita habis gunting kuku nih. Jangan langsung dipakai ngegaruk. Makanya kalau habis gunting kuku, bagusnya itu buru-buru cuci tangan. Habis itu baru kita pakai yang lain buat ngegaruk, nggak apa-apa. Kenapa? Mewariskan penyakit belang. Orang yang habis gunting kuku nggak cuci tangan lagi dia, langsung ngegaruk, nah, itu mewariskan penyakit belang. Apa ya? Padahal cuma gunting kuku, tapi manfaatnya penyakitnya ada. Jangan nyepelein, nggak boleh. Jangan nyepelein, bang gunting kuku, karena kan begitu. Jarang orang, walaupun gunting kuku jarang yang ngamalin. Padahal sunnah-sunnah Rasul enteng banget kalau kita mau niat. Makanya kata ulama ada yang bilang kalau ente cinta sama Rasulullah, jalankan 2 sholawat. Yang pertama sholawat sebagaimana sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua jalankan sholawat yang tanpa huruf, tanpa suara. Apa contohnya? Ya kayak gunting kuku. Sholawat juga kita tanpa huruf, tanpa suara. Gunting kuku. Cukur, kita kalau mau nyukur rambut dari kanan dulu nih. Nih, kalau kita ngajak bocah ke salon, di bocah mau dicukur, yang kanan dulu. Kanan dulu, Bang. Baru yang kiri. Kagak ngeh kita kadang-kadang gitu, Bang. Enggak ngeh kita ibadah, kita yang kita taunya ibadah cuma sholat, puasa, ya kan? Tapi enggak ngeh yang begitu. Kenapa? Karena jarang diajarin kita. Ngaji jarang kita diajarin, dapat poidah begini jarang. Sunnah-sunnah Rasulullah yang enteng-enteng kita mampu amalin. Sering banget saya ngomong, guru juga sering ngomong, sunnah dari Rasulullah nih pakai baju kanan dulu kita masukin, baru kir. Pakai celana yang kanan dulu, baru kir. Pakai sendal juga sama, kanan dulu, baru kir. Nah ntar bukanya balikan, kiri dulu, baru kan kanan. Malah Rasulullah kalau lagi pakai baju beliau berdoa, Allahumma in as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Itu Rasulullah kalau pakai baju. Kalau pakai celana, doa dulu. Lamparan kita doa dulu. Yang itu aja dulu dah. Yang itu aja dulu yang gampangan. Nah, masukin kanan dulu, baru buka kiri. Celana panjang, kanan dulu, gitu dulu dah. Niatin ikutin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tempo-tempo yang dikenal sunnah Nabi malam Jumat doang. Giliran yang begitu gampang banget yang begitu. Giliran malam Jumat sunnah Rasul begitu. Padahal sunnah-sunnah yang enteng-enteng kita mampu nyalain, amalin itu yang enteng-enteng. Makan tangan kanan. Ada orang lagi makan sama Nabi, sama Rasulullah, dia pakai tangan kiri. Kemudian diperintahkan sama Rasulullah pakai tangan kanan. Kalau bahasa gitu, pakai tangan kanan. Gak mau, pakai tangan kiri. Itu orang kualat. Dari watesan itu tangan kanannya kemper, nggak bisa gerak, nggak bisa nyuap lagi. Ngentengin amalan dari Rasulullah SAW. Kalau kita niat, walaupun enteng niatnya ngamalin apa yang diamalkan Rasulullah dapat. Kayak doa, kita doa mau tidur, Bismika Allahumma ahya Bismika amut. Kan kalau mau tidur atau Allahumma barik lana, kalau mau makan Allahumma barik lana, gimana? Wajak lana, wakina ada bana, nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, kan begitu? Tahu kita artinya, maknanya apalagi. Tapi setidaknya kalau kita amalin itu, kita sudah mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya diajarkan guru begitu, doa apapun doa yang dari Nabi ajarin, jangan nunggu tahu arti, jangan nunggu tahu makna, ajarin dulu, karena itu aja tuh keadilannya besar. Kan enteng banget kita mau makan, Allah mau barik lana, mau rojak lana, kena ada benar, tempo liwat, bener ya?
liwat tempo apalagi udah kemuatan lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah muat. Apalagi udah ketemunya mie ayam Mang Dadang. Gasak dulu. Udah nggak kuat, udah nggak ngamalin dari apa-apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Yang paling sering mungkin kalau Allah mau barik lana, mah kita awal makan masih orang ngamalin. Yang sering itu udahannya, Pak. Udahan makan jarang orang baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jarang orang yang baca gitu. Habis makan udah aja tinggal. Apalagi acara-acara begini. Jarang orang yang makan. Yang makan begitu jarang yang ngamalin Rasulullah. Asal udah makan udah boro-boro. Alhamdulillah kapan enggak? Udah kenyang banget. Aduh kenyang banget kalau gitu. Benar ya Allah, sunnah Nabi sekecil apapun jalan, sunnah dari Rasulullah SAW. Kayak gunting kuku kan nggak kita. Ya nggak ada sunnah di situ. Nah, makanya sering-sering duduk di pengajian, sering-sering duduk di majelis taklim, malam Jumat. Nggak ada liburnya malam Jumat. PPKM-nya kemarin udah terabas terus. PPKM juga bener nggak? Libur 2 minggu. Kan duduk di majelis biar tahu kita cara ibadah yang baik itu bagaimana. Apalagi kita punya fikih yang ngajarin kita buat ibadah, sholat kita biar lebih sempurna, lebih afdal. Sholat kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau didasari dengan iman, kalau didasari dengan ilmu. Culas banget, kebangetan malas, orang rugi banget. Rumah dekat sama majelis taklim, dekat sama majelis ilmu, dia nggak mau nongol. Ya Allah, ini orang ruginya minta ampun kalian. Rugi. Padahal kalau kita hitung pahala orang ngaji, Pak, jangankan sampai kuatan dapat ilmu, mau langkahnya doang, mau langkah dia niat, belum nyampe majelis taklim, mangin taqalla liyata'allama ilman, ghufir lahu qabla an yakhtuat. Orang yang mau berangkat ngaji, jangankan dia dapat ilmu, mau berangkat doang, niat di dalam hatinya belum melangkah, udah diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngaji, apalagi kuatan dapat ilmu, apalagi kuatan ngamalin. Ya Allah, besar pahalanya. Kita ngandelin dikir, Pak, belum tentu kuat. Ngamalin belum tentu kuat. Nah, pahala ngaji luar biasa besarnya. Duduk di majelis taklim, wah kadang-kadang kita sebulan sekali ada Habib Muhammad bin Al-Artos, lebih terang lagi. Di majelis taklim udah bersinar, tapi kalau masuk satu habaib lebih terang, baru yakin. Karena apa? Cucu Rasulullah. Beda sama kita, sama ulama, sama kita nih, sama orang-orang awam beda. Cucu Rasulullah beda, ilmu mereka langsung dari gurunya sampai Rasulullah SAW. Kita mau ilmu boleh nyolong, kita mau ilmunya boleh nyolong. Kalau beliau mah dari datuknya. Ana Madinatul Ilm, kata Rasulullah SAW. Wa aliun babuha, dua-duanya engkongnya. Nabi gudangnya ilmu, Sayyidina Ali pintunya, dua-duanya engkongnya nih. Kita apanya? Jauh, makanya kita menjadi pengikutnya udah bagus banget. Biar kenal kita sama anak zuriat Rasulullah SAW, biar nempel kalau bisa. Bakal menyelamatin kita ntar. Orang yang ngamalin ilmu, orang yang ibadah, orang ahli ibadah sama ahli ilmu itu berbeda. Kalau orang ahli ibadah, ketika Allah perintahkan mereka masuk ke dalam surga, mereka masuk ke dalam surga. Tapi tidak untuk orang ahli ilmu. Apalagi yang ahli ilmunya habaib, enggak, orang-orang ahli ilmu enggak langsung masuk. Allah perintahkan kasih syafaat dulu buat jamaah ente. Malam Jumat kita duduk di majelis taklim, yang ngajarin Alwi. Ketika beliau mau masuk ke surga, kita dulu sama Allah Subhanahu wa taala. No, orang malam Jumat yang biasa ngaji main terus, tarik dulu, kasih dulu syafaat. Orang ahli ilmu. Beda sama orang ahli ibadah. Ahli ibadah malah langsung masuk ke surga, ahli ilmu diperintahkan buat ngasih syafaat dulu ke kita, apalagi yang pada nongkrong di situ, pada duduk di situ, ngikut ngaji sama beliau. Ngaji. Yang ngajarin langsung Jubriyat Rasulullah SAW. Jauh perbedaannya antara, kalau kata guru saya Habib Soleh, perbedaan antara kita sama habaib itu orang awam, orang kita nih 40 orang model kayak kiai yang ilmunya ngelotok.
ilmu apa aja dia paham. Kalau dibandingin sama satu habaib yang gak berilmu, baru setara Pak. Sama habaib maaf yang gak punya ilmu, itu setara, perbandingannya 40 orang ahli ilmu dari golongan kita orang awam. Jauh, makanya ilmu beliau tuh lebih mantap, lebih manfaat ketimbang kita. Jauh. Yang terakhir ada 5. Yang pertama khitan, yang kedua istihdad, yang ketiga qasus sarif, yang kelima taklimul adhafir, yang keenam natful ibid terakhir. Yang kelima natful ibid. Apa natful ibid? Gunting bulu, ini apa nih? Bulu ketek. Gunting bulu ketek. Apalagi perempuan, Bu, punya bulu. Kalau lelaki, kita ngelihat lelaki bulu keteknya gembel, nggak terlalu ini. Tapi kalau ngelihat perempuan bulu keteknya gembel, ya Allah. Apalagi kerja gitu, ya Allah. Sebenarnya kalau buat lelaki, ini buat lelaki terbalikan yang tadi istihdad. Kalau buat lelaki sunahnya dicabut. Buat lelaki nih sunahnya dicabut. Kalau perempuan sunahnya digunting. Terbalikan yang tadi, sunah itu dicabut. Kalau kuat. Ada orang kalau bulu keteknya kebangetan gembel, suruhnya dicabut. Kalau kuat dia gunting. Nah kebangetan banyak. Pingsan. Gara-gara dicabut bulu ketek, kenapa pingsan? Cabut bulu ketek. Pingsan. Samson dulu keteknya dicabut kemas. Samson itu nabi. Samson itu nabi. Sam'on namanya nabi Sam'on. Samson. Kita kenalnya Samson. Diplesetin sama orang Yahudi Samson. Nah, aslinya Sam'on. Nabi beliau. Kalau di Thailand mah bulu ketek. Asli dan ceritanya bukan bulu ketek. Bulunya nih, bulu Nabi Sam'on sampai menjorong, sampai yang menjulur ke tanah, saking panjangnya. Kenapa? Karena nggak bisa dipotong. Senjata apapun nggak mampu motong Nabi Allah, bulu Nabi Allah Sam'on. Makanya bulunya sampai panjang. Panjang. Nah kelemahannya di situ, dipotong bulu sama begininya yang motong baru. Nabi Sam'on baru. Nah, bulu ketek nih. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Subhanallah wa bihamdi. Kita kalau mau iktibar, mau memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam badan kita aja nih udah ketahuan gitu. Di dalam diri kita aja kayak bulu. Kita mau iktibar, mau melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mau melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ini dari badan kita aja kita bisa. Saya contohnya rambut. Ini rambut, kalau rambut pala kan bisa panjang. Rambut kumis bisa panjang cuman agak lama. Rambut jenggot bisa panjang. Rambut kemaluan bisa panjang nggak? Ya? Lama. Bulu tangan bisa panjang nggak? Nah kalau bisa panjang, sebenarnya kerangkeng. Subhanallah bihamdi. Ada bulu yang nggak tumbuh, yang nggak panjang-panjang. Ini bulu alis. Coba, ya kan? Padahal semuanya di anggota badan kita sama. Rambut adanya di pala, alis adanya di pala, makan sama, minum sama. Tapi subhanallah bihamdi, jangan dikerok nih bulu alis, makruh. Makruh kadang-kadang kan orang, apalagi orang jadi janda. Kadang-kadang orang jadi janda, kalau bahasa Facebook, perempuan kelihatan aura kecantikannya setelah menjadi janda. Kadang-kadang begitu nggak ada. Benar nggak? Perempuan ketahuan aura kecantikannya setelah menjadi janda. Emang kadang-kadang kalau kita pikirin benar juga. Lagi punya laki mah belamparan bibirnya merah, pakaian biasanya serang. Benar nggak? Coba pas jadi janda perempuan, mentereng. Jangan gue punya anak perawan. Kalau jadi punya anak gadis dikawinin, lakinya meninggal masih muda, hati-hati, tunggu dulu masa idah. Kalau masa idahnya kelar baru boleh dandan. Kalau belum kelar masa idah jangan dikasih dandan dulu. Apalagi sampai mentereng,
dandannya ya Allah haram, nggak boleh. Pakai baju yang bagus saja nggak boleh. Kalau di masa idah, ingat masa idahnya berapa? Nah hitung, jangan sembarangan. Tempo-tempo kan jadi janda baru sebulan, kuburan lakinya belum kering, udah ribut. Oh pakaian segitu, perempuan kalau udah, bener nggak? Kebanyakan ya kan? Kebanyakan orang kampung pada haram. Tunggu dulu masa idah, kelar masa idah baru silakan tolong. Iya mau ngabrak dah. Cari laki lagi kalau bisa, kalau enggak mendingan jangan. Apalagi yang udah tua, anak udah belatak, yang mikir lagi dulu. Perempuan mah yang bagus sudah diem. Kayak istri Rasulullah SAW, setelah Rasulullah meninggal dari yang kawin lagi, yang bagus begitu. Tapi kalau syahwat nggak kuat boleh nikah lagi. Tapi ingat, itu dulu habisin masa idah. Banyak Pak, kalau kita mau korek-korek perkawinan itu banyak orang yang di masa idah udah nikah. Allah, di masa idah udah nikah lagi. Ya Allah, jinah hukumnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, hati-hati yang perempuan ya. Nah ini kalau kita mengikuti kekuasaan Allah SWT, di badan kita sendiri ada semuanya, kuku bisa panjang, semuanya bisa panjang, ada yang bisa panjang. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi a'limna min qawlina, Rabbi faqihna wa ja'alna wa qarrabatina fi dinina. Amin. Tawadaka Allahumma inna bihudak waj'alna liman yusa'iu firida wa la tu'alina wa lan siwa wa la taj'alna khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.